Pada layar kerja ini bisa kita lihat, ini adalah tampilan dari layar kerja Microsoft Word. Nah, yang di atas sekali ini kita bisa sebut ya, kita bisa lihat di sini namanya dokumen 2. Ini adalah nama file, kemudian Microsoft Word ini adalah aplikasi yang sedang aktif. Nah, di bawahnya itu terdapat menu-menu, mulai dari menu file sampai dengan menu view. Nah, setiap menu ataupun bisa juga disebut dengan tab-tab ataupun ribbon, ini juga ada gambar yang merupakan perintah-perintah yang terdapat dalam menu-menu yang ada di bagian sini ya, di bagian menu ini. Kemudian bagian berikutnya kita bisa lihat adalah seperti penggaris di atas dan juga di sebelah kiri. Nah, ini kita sebut dengan ruler line. Ya, ini berfungsi untuk bisa mengatur margin ataupun indentasi nantinya. Kemudian kita bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan bisa dari sini, dari sebelah kanan view ruler, ataupun kita klik hidden ya. Bisa juga dari view di sini, menu view, kemudian kita hilangkan checklistnya untuk menghilangkan ruler, ataupun kita checklist kembali ruler untuk menampilkan rulernya ya. Nah, defaultnya adalah rulernya aktif. Berikutnya, pada bagian yang ada kedip-kedip ini kita sebut dengan kursor. Ini adalah bagian layar kerja dari Microsoft Office Suite. Kita langsung bisa mengetikkan tulisan di sini seperti dengan ujung pena yang berkedip-kedip itu. Ketika kita mengetikkan huruf, dia langsung akan menampilkan huruf yang dimaksud. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat namanya adalah scroll bar. Scroll bar ini adalah untuk menggulung layar yang tidak kelihatan. Ya, bisa kita seret dia ke atas ke bawah. Kalau layar kita besar, scroll bar juga akan tampil di bagian bawah. Ya, jadi kita akan melihat sebelah sisi kiri dan kanannya. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat page 1 of 1 ini adalah kita sebut dengan baris status. Ini akan memperlihatkan kita berada di halaman berapa dan total halaman ada berapa. Kemudian ini berapa katanya bisa kita lihat di sini bahasanya. Kemudian sebelah kanan adalah bagian zoom. Zoom di sini adalah untuk memperbesar atau memperkecil hanya layar ya, bagian layar saja, bukan tulisan tapi layar. Kemudian di bagian di samping zoom ini ada tampilan dari layar kerja kita itu bisa kita atur. Nah, bentuk defaultnya adalah print layout. Nah, ini print layout tampilannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada full screen, ada outline dan ada draft. Contohnya draft seperti ini ya. Jadi bentuk defaultnya adalah print layout. Nah, kita sudah masuk membahas tentang bagian layar kerja. Nah, berikutnya kita lihat lagi pada bagian menu ya. Pada menu file, kita buka dulu menu file. Nah, pada menu file ini bisa kita lihat ada save, save as, open, close. Nah, kalau file save atau di sini Ctrl S ya, tombol kombinasinya, ini fungsinya adalah untuk menyimpan file yang sudah kita buat. Kemudian ada lagi save as. Kalau save as ini juga menyimpan, tapi kita bisa menyimpan dengan nama lain. Ya. Menyimpan file yang sudah pernah kita buat, kemudian kita simpan dengan nama lain. Itu save as. Open adalah di sini kita membuka file yang sudah pernah kita buat. Ya. File open sehingga nanti akan ditampilkan kotak dialog open di sini. Nah, kita diminta untuk silahkan pilih media penyimpanan yang dimaksud, kemudian silahkan mencari file yang sudah pernah kita simpan. Misalnya file font paragraf margin. Nah, ini. Ya, ini sudah saya buka. Nah, ini dia file yang sudah, ini file open ya, ini file yang sudah pernah disimpan. Kemudian file close adalah, kita di sini aja, ya. File close adalah untuk menutup layar kerja yang sudah aktif. Kita close, nah sehingga akan tampil di sini, karena di sini sudah ada yang saya ketik, apakah ini akan disimpan atau tidak. Nah, di sini ada pertanyaan dari Microsoft Word. Ini ada perubahan pada layar yang sudah kita buka tadi, apakah disimpan atau tidak. Kalau disimpan, kita klik save untuk
menyimpannya. Ya, kita simpan dengan nama, misalnya, contohnya save. Nah, dia akan tertutup. Kemudian recent adalah di sini untuk menampilkan file-file yang terakhir kali yang pernah kita buka. Ya. Presentasi saya masih terlihat Bapak Ibu? Halo? Baik, saya ulangi lagi ya. Sepertinya ada gangguan sedikit. Saya ulangi lagi ya. Baik, pada pilihan file recent, di sini adalah menampilkan file yang sudah pernah kita buat. Nah, sedangkan pilihan file new adalah membuka file baru ya. Klik file new untuk membuka file baru. Nah, dalam membuka file baru, kita diminta apakah blank dokumen atau yang lainnya. Kalau kita menginginkan blank dokumen, silakan blank dokumen. Jadi defaultnya adalah blank dokumen, bisa di sini double klik atau kita klik di sini. Kemudian kita pilih create untuk membuka file baru. Kemudian new print, ini nanti adalah untuk perintah print, tapi nanti akan kita bahas tentang print. Ya. Kemudian yang terakhir adalah exit. Nah, ketika kita pilih exit, semua layar yang sudah terbuka di sini, yang aktif di sini diminta konfirmasi apakah kita akan membuka semua layar, menutup semua layar ini. Nah, ternyata di sini semua layar kita sudah tertutup. Itu exit, beda dengan close, ya. Nah, kita buka lagi, ya. Kita buka lagi filenya, file. Ini aja ya. Microsoft Word-nya kita aktifkan lagi. Jadi ketika kita memilih exit, semua layar yang sudah kita buka dan sudah kita simpan itu akan keluar, kita akan keluar. Beda dengan close. Kalau file close, kalau ada beberapa file yang terbuka, hanya file yang aktif saja yang ditutup. Baik, kita akan lanjut file open dulu. File open, kemudian membuka file yang sudah pernah kita simpan. Misalnya saya sudah buat ya, file yang sudah pernah disimpan. Di sini file font margin. Ini kita perbesar. Oh ya, di bagian atas ini ada maximize dan minimize. Kali ini minimize, kita klik minimize. Data kita akan berada di taskbar di sini. Kemudian untuk mengaktifkannya kita maksimalkan, untuk memperbesarnya kita maksimalkan lagi. Kalau ini sama dengan exit untuk keluar. Baik, sekarang saya perbesar dulu ini biar kelihatan. Kita sudah membahas dari tadi menu file, kemudian kita lihat dari home lagi. Ya, pada menu home, di sini ada clipboard ya. Clipboard adalah di sini bisa kita melakukan pengaturan dari teks kita. Nah, ada pilihan cut, copy, kemudian format painter, kemudian paste. Nah, di sini kita terlebih dahulu melakukan block teks ya. Kita blok ya, kita blok teks ini. Kemudian, nah ketika kita blok teks pada clipboard ini, cut copy-nya aktif. Nah, sekarang kita pilih cut atau Ctrl X kalau misalnya mouse-nya sudah kurang bisa digunakan, kita gunakan Ctrl X ya. Nah, ketika kita klik Ctrl X ataupun klik cut di sini, yang kita blok tadi hilang ya, hilang. Itu tidak hilang, dia tersimpan dalam clipboard ya. Nah, setelah kita tempatkan dia ke tempat yang baru, misalnya saya tempatkan dia di sini. Nah, kemudian kita pilih paste di sini atau Ctrl V, maka teks yang kita blok tadi, kemudian kita cut, kita pindahkan di sini. Artinya apa? Ini artinya adalah cut, kemudian paste itu adalah untuk memindahkan objek. Kemudian kita blok lagi teks ini. Kemudian copy. Copy adalah menggandakan objek. Yang menggandakan objek ini akan tetap ada. Kita klik copy, kemudian kita taruh di atas, kemudian kita paste atau Ctrl V. Ya. Nah, data kita yang sudah di blok tadi akan menjadi dua atau ganda. Ya. Nah, itu kegunaan dari cut, copy, paste ya. Kemudian bagian berikutnya. Nah, ini tadi, ini sudah kita aplikasikan.
Berikutnya adalah ini, kita blok dulu. Untuk melakukan pengeditan pada teks adalah kita blok dulu Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita blok ini, kita, nah ini sebelumnya, ketika kita mulai membuka baru, seperti tadi, file new ya, file new, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat secara default ataupun tanpa kita ubah, jenis hurufnya adalah Calibri, kemudian ukurannya 11 ya. Jadi ini adalah ukuran yang standar ataupun jenis huruf yang standar tanpa ada perubahan. Nah, di sini misalnya untuk judul ini kita ganti jenis hurufnya. Nah, jenis huruf ini biasanya diurut berdasarkan abjad. Mulai dari ini adalah yang terakhir kali digunakan ya, recently used font. Ini yang sudah yang terakhir kita gunakan, dan yang ini adalah yang defaultnya. Nah, kita bisa mengganti jenis hurufnya. Ini sesuai dengan abjad ya, mulai dari Algerian, Arial sampai ke bawah. Ini all font. Sampai terakhir fontnya. Ini banyak sekali jenis huruf yang ada di sini. Silahkan kita pilih salah satu. Misalnya, oh ada white Latin misalnya. Kita pilih ini. Kita sudah merubah jenis huruf kita menjadi white Latin. Ukurannya ini standar. Adalah yang tanpa, yang belum kita rubah. Nah, di sini silahkan kita ganti ukuran hurufnya ya. Nah, jadi contohnya di sini lagi. Nah, ukuran huruf ini yang diberikan ini 11. Nah, 11 ya. Kemudian di bagian sebelah kanannya kita sebut dengan grow font. Grow font ini adalah kita bisa lihat di sini ukuran huruf. Ukuran huruf ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengetikkan ukuran 13, apakah bisa? Nah, jawabannya adalah bisa. Dengan cara apa? Kita ganti di sini angkanya menjadi angka 3, ya. Jadi menjadi 13. Nah, itu 13. Nah, di sini ada lagi nih, 21. Apakah bisa 21? Bisa. Kita hilangkan ini, kemudian kita ganti menjadi 21, di enter. Nah, ini dia Calibri ukuran 21. Nah, itu cara kita memilih pada bagian ini, pada bagian size ya. Nah, pada grow tadi, pada grow ini akan menaikkan secara bertahap ya. Kita klik grow ini akan naik ukurannya 22, 24, 26. Nah, itu grow ya. Kemudian kalau yang di bawahnya, di sampingnya, itu adalah string font. Ini kebalikan dari grow. Ini pencatan dari ukuran di sini ada 24, 26, seperti itu ya. Ini menurun. Kalau string font itu ukurannya menurun ke bawah. Kalau 26 berarti ke bawahnya 24, 22, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin ukuran yang sesuai kebutuhan ataupun yang kita perlukan, misalnya ukuran 17, silakan kita ketik di sini menjadi 17. Yaitu grow dan string font. Kemudian berikutnya kita lihat di bagian bawah ya. Kita blok teks dulu, kemudian bold. Bold ini adalah atau Ctrl B adalah cetak tebal. Teks akan dicetak dengan tebal. Kemudian bagian berikutnya adalah miring ya, miring atau italic atau Ctrl I. Nah, ini teks dicetak miring. Nah, kita klik ini. Nah, yang kita lakukan perubahan itu, yang kita efek-efek di sini, akan kelihatan di sini warnanya sesuai dengan pilihan kita ya pada teks yang sudah kita rubah. Nah, seperti itu. Ini pada italic ini akan berwarna lebih terang dari yang lainnya. Kemudian bagian berikutnya adalah garis bawah ya. Garis bawah atau underline. Di sini kita bisa pilih underline. Underline-nya pilihannya macam-macam, ada yang single, ada yang double ya. Misalnya kita pilih yang double ya, double. Nah, untuk underline ini juga ada pilihan warna. Underline color. Nah, pada underline color ini kita bisa milih warnanya. Pada warna ini akan ada tulisan warnanya apa saja warnanya. Nah, di sini contohnya kita klik pada bagian ini warnanya red ya. Kemudian kita pindahkan ke sini warnanya yellow. Misalnya kita ingin warna red, misalnya garis bawahnya berwarna merah. Ini yang underline.
Berikutnya kita lihat ke bagian sini ya, strike through. Di sini adalah untuk membuat, misalnya dalam aplikasi sehari-hari adalah cetak coret di sini jenis kelamin. Misalnya jenis kelaminnya perempuan, tentu yang dicoret laki-laki misalnya. Ya, kita klik ini, kita blok laki-laki, kemudian klik strike through. Nah, coret yang tidak perlu. Kemudian bagian berikutnya adalah subscribe. Subscribe itu adalah contohnya dalam aplikasi sehari-hari adalah dalam membuat rumus-rumus kimia. Nah, kita buat kalau normalnya kita buat H2O biasa normal, H2O angka 2-nya sejajar semuanya dengan hurufnya. Nah, kemudian kita blok angka 2, kemudian kita klik subscribe ini ya. Demikian juga dengan yang CO2, angka 2-nya kita blok, kemudian kita kita klik subscribe. Demikian juga dengan H2SO4 ya. Ini bukan SO5, SO4 ya. Nah, kita blok, kemudian kita klik subscribe-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kebalikan, yaitu superscript. Nah, untuk superscript ini sama, kita blok, kemudian kita klik superscript ini, kebalikannya yaitu contohnya untuk membuat pangkat ya. Pangkat meter pangkat 2, kemudian sentimeter pangkat 3, meter pangkat 3 atau kubik ya. Nah, contohnya dalam aplikasi sehari-hari demikian. Baik, kemudian kita lanjutkan pada bagian ini ya, cengkes. Nah, saya sudah punya kalimat di sini. Cengkes ini adalah merubah kalimat di sini. Kita blok dulu kalimat kita ini. Nah, ini bukan ini saya ganti menjadi tanggal 28 sampai 2 November ya. 2 Oktober. Oktober 2020. Oke. Kita blok dulu teks kita. Cengkes inilah merubah kalimat ini, apakah misalnya kita buat berbentuk kalimat sempurna, lowercase huruf kecil semuanya, uppercase huruf besar semuanya. Misalnya kita buat di sini setiap awal kata huruf besar kita pilih capital each word ya. Misalnya ini, klik ini sehingga setiap awal kalimat kata-kata pada kalimat kita dimulai dengan huruf besar. Nah, itu adalah pilihan capital each word. Kemudian pilihan berikutnya misalnya, wah ternyata bukan capital each word, kita pilih adalah sentence case ya. Jadi menjadikan sebuah kalimat yang sempurna. Misalnya kita mengetiknya kecil semuanya, oh ternyata awal kalimatnya belum ada huruf besar, kita gunakan sentence case misalnya. Ya, ini contohnya sentence case, berarti dia awal kalimatnya adalah huruf besar di sini. Kemudian kalau kita ingin menjadikan dia huruf besar semuanya, silakan pilih uppercase ya. Kemudian kalau ingin menjadikan huruf kecil semuanya lowercase. Kemudian kalau di sini misalnya di capital each word ya, masing-masing awal kata huruf besar, ada pilihan berikutnya adalah toggle case. Di sini adalah kebalikan dari angka yang tampil di sini. Huruf yang tampil di sini. Misalnya di awalnya huruf awal katanya adalah huruf besar. Nah, jadi kalau toggle case ini kebalikan. Kita lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap awal kata tadi huruf besar semuanya menjadi huruf kecil. Sedangkan yang setelahnya itu adalah huruf besar semuanya. Itu adalah toggle case. Jadi itu adalah beberapa dari pilihan dari change case ini. Kemudian berikutnya kita bisa lihat bagian berikutnya tentang efek ya. Nah, pada teks efek ini banyak sekali efek yang bisa kita aplikasikan di sini. Ya, ini adalah efek yang sudah disediakan, silakan tinggal pilih. Tapi kalau kita menginginkan efek aturan yang lebih, silakan kita pilih di bagian bawah. Misalnya, ini kita blok dulu. Efeknya adalah outline. Nah, outline di sini adalah memberikan garis luar pada teks kita. Misalnya, di sini saya ambil garis luarnya biar kelihatan ya, outline-nya adalah warna merah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perbesar, nah, jadi di dalamnya tetap warna hitam dan garis luarnya warna merah, itu outline. Kemudian shadow ya, kita pilih di text effect, kemudian shadow.
Nah, shadow ini adalah memberi bayangan pada teks kita. Nah, di sini ada outer, ada inner, kemudian silakan kita pilih di sini yang mana. Ya, inner berarti bayangannya ke dalam ya. Misalnya perspektif seperti ini, perspektif. Nah, ini adalah shadow-nya ada perspektif. Nah, dan kelihatan di sini kita masih besar ya. Nah, ini ada perspektifnya. Kemudian berikutnya adalah reflection. Reflection seperti apa? Kita klik text effect, reflection. Ini adalah seperti pencerminan ternyata. Ternyata teks kita di bawahnya seperti ada cermin. Itu ada pencerminan. Berikutnya, kita lihat ya, text effect berikutnya adalah glow. Glow ini adalah seperti memberikan sinar ataupun cahaya pada teks. Misalnya ini semuanya ada nama ya. Ketika kita pilih ini ada namanya aqua 8 poin, glow, accent, color 5. Misalnya. Jadi misalnya kita pilih yang ini merah ya. Nah, ini sudah memberikan glow. Nah itu. Jadi text effect ini bisa kita memberikan variasi yang lebih banyak lagi kepada tulisan kita. Berikutnya adalah text highlight color. Di sini ya seperti kita memberikan stabilo ataupun penanda pada teks kita. Contohnya ini teks sudah saya blok, kemudian dipilih yang stabilo warna kuning, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau untuk menghilangkannya kembali, kita klik lagi, kemudian kita pilih no color, ya. Satu bro, ada gimana nih? Ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Oh, terus kok motong yang terus garap. Belum bisa kita lihat? Plastik rapat kan apa kayak? Pak Arif Pradana, mohon mikrofonnya di off dulu. Di bumbung lelek kae terus mari ngono iki. Ini belum jadi lorong halaman. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Saya. Nah, ini text highlight color tadi ya. Kita klik, kemudian kita pilih warna yang dimaksud. Kemudian berikutnya adalah font color ya. Font color di sini adalah memberi warna pada teks kita. Warna itu sama dengan yang di underline tadi semua. Warna ini ada namanya. Silakan dipilih warna dari font kita ya atau huruf kita. Misalnya di sini kita pilih dark blue atau warna biru tua gitu ya. Nah, contohnya. Nah, berikutnya kita di dalam membuat efek pada tulisan ataupun font ini juga bisa kita gabungkan ya. Misalnya untuk judul nanti kita gunakan tebal, kemudian miring, kemudian garis bawah. Nah, garis bawah yang digunakan adalah yang terakhir kita pakai. Nah, misalnya garis bawahnya 1. Nah, kita gunakan. Nah, kemudian ukurannya, jenis hurufnya kita gunakan Times New Roman. Ukurannya misalnya 15 ya, 15. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat BIU tebal, miring, dan underline, kemudian Times New Roman ukurannya 15. Kita sudah bisa lihat. Nah, ini. Nah, itu teks yang bisa kita gabungkan untuk efeknya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini, ya. Di sini ada namanya clear formatting. Nah, pada clear formatting ini akan di sini kita akan menghilangkan semua format ataupun efek yang sudah pernah kita buat. Misalnya kita blok yang ini, kemudian clear formatting, ya. Maka dia akan kembali ke bentuk defaultnya tanpa ada efek yang kita gunakan. Nah, itu yang clear formatting. Nah, berikutnya kita misalnya ada di sini format painter ya. Format painter ini adalah mengcopy format yang sudah pernah kita gunakan. Misalnya di sini sudah buat ini tadi atau ada tebal, miring, garis bawah, kemudian Times New Roman ukuran 15. Nah, misalnya di sini di bagian ini akan kita buat
format yang sama dengan cepat adalah kita klik format painter, terlebih dahulu ini kita blok format painter, kemudian kita sapukan kuasnya ke tempat yang baru. Maka di sini dia akan mengikuti pola ataupun efek yang ada pada gabungan ini di sini. Nah, itu yang fungsi dari format painter. Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya adalah bagian paragraf. Bagian paragraf di sini ya, bagian paragraf. Nah, untuk paragraf ini di sini kita mengatur. Kalau di sini segala satu tentang teks ataupun karakter ya kita atur pada font ini. Kemudian pada grup paragraf ini tentu kita akan mengatur paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat ya dalam di sini. Makanya ada beberapa kalimat kita jadikan satu paragraf. Nah, kita bisa lihat di sini secara default juga tanpa kita atur. Nah, di sini misalnya pada judul ini semua yang kita ketik itu adalah dia rata kiri. Nah, sistem operasi ini sudah diketik ini rata kiri. Nah, rata kiri ini ada di paragraf ini makanya perataan kiri. Nah, ini text align left itu Ctrl L ya. Nah, kalau di sini kita ingin mengetengahkan teks ini, tinggal klik yang Ctrl E atau klik center ya. Kalau menggunakan keyboard kita gunakan tombol Ctrl E. Nah, misalnya ini kita klik ya. Nah, kalau kita ingin rata kanan, silakan kita klik Ctrl R ataupun klik align text right ya. Kita klik ini. Atau